Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Puspitasari, NIM 2106021110131, kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Peradaban Islam di Eropa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Munirul Abdin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan presentasi ini. Terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Eropa, yang kedua peradaban Islam di Eropa, yang ketiga tanda dari Renaissance peradaban di Eropa, yang keempat usaha Eropa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan yang kelima yaitu penyebab dan pengaruh peradaban Islam di Eropa. Masuk ke dalam poin yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Eropa. Masuknya Islam ke Eropa telah dimulai dari berabad-abad yang lalu. Semua insiden itu diawali oleh penaklukan negara Andalusia di tahun 756 Masehi hingga 1492 Masehi pada semenanjung Iberia. Lalu berlanjut melalui Sisilia dan Balkan yang dilakukan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Saat itu satu hal besar yang menandai adanya perkembangan Islam di Eropa, yakni dengan adanya imigrasi umat Islam di negara Eropa itu sendiri, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kehadiran Muslim ke Eropa dimulai dan dibagi menjadi dua arus kedatangan. Pertama yaitu imigran Muslim yang mengembangkan dirinya untuk direkrut menjadi pekerja tamu. Guest Workers Camp ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Eropa. Yang kedua, yakni ditandai dengan adanya peristiwa migrasi pasca kolonial. Migrasi pasca kolonial ini merupakan peristiwa di mana negara-negara Eropa layaknya Inggris, Prancis, dan Belanda banyak didatangi masyarakat bekas daerah jajahannya seperti masyarakat dari India, Pakistan, Bangladesh, hingga Karibia. Dikatakan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, keturunan Bani Umayyah ditumpas habis dan menjadi tanda berakhirnya dinasti. Satu-satunya keturunan Umayyah yang berhasil melarikan dari diri hanya Abdurrahman. Dia melarikan diri ke Andalusia dan di Eropa mendirikan dinasti Umayyah II. Islam menyebar ke daratan Eropa melalui 3 jalan, yaitu yang pertama, jalan barat dilakukan dari Afrika Utara melalui semenanjung Iberia di bawah pimpinan Tauhid bin Zaid. Dan akhirnya dipimpin oleh pemerintahan Khalifah Umayyah yang dikenal dengan Bani Umayyah II. Yang kedua yaitu jalan tengah dilakukan dari Tunisia melalui Sisilia menuju sepenanjung Apenina, tetapi dapat direbut oleh bangsa Nordia pada abad ke-11. Yang ketiga yaitu jalan timur di tahun 1453. Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Bizantium. Sesudah itu, tentara Turki Utsmani mundur kembali ke semenanjung Balkan dan menguasai wilayah ini selama kurang lebih 4 abad. Baru di abad ke-19, wilayah ini berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Namun dinasti Umayyah tetap menguasai kota Konstantinopel hingga namanya berubah menjadi Istanbul. Yang kedua yaitu peradaban Islam di Eropa. Dalam peradaban Islam di Eropa ini terdiri dari 3 periode. Yang pertama yaitu peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol, yang kedua yaitu peradaban Islam di Rusia, dan yang ketiga yaitu peradaban Islam di Inggris. Pada peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol, Abdul Aziz merupakan pemimpin Andalusia ketika masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas As-Saffah yang berpusat di Baghdad, yang mengakibatkan semua keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas.
Akan tetapi, salah satu keturunan Bani Umayyah, yaitu Abdurrahman, berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol dan akhirnya mendirikan kerajaan pada tahun 193 hingga 458 Hijriah. Sebelum Islam masuk, masyarakat Spanyol memeluk agama Katolik, dan setelah Islam tersebar luas, mereka memeluk agama Islam dengan sukarela. Di Spanyol tersebut banyak terlahir ilmuwan terkemuka seperti Abdul Rabi, Ali Ibnu Hazm, dan Al-Khatib, Ibnu Khaldun, Al-Bakri, dan Al-Idris, dan Ibnu Battuta. Dinasti-dinasti kecil mengganti kekuasaan Khalifah Sulaiman ketika kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol berakhir. Sesudah 8 abad, umat Islam menguasai Andalusia di tahun 898 Hijriah. Pada tahun 1975 di Andalusia, sekelompok pemuda masuk Islam dan mendirikan masyarakat Muslim di Cordova. Selanjutnya, dalam tahun 1978, mereka bisa melakukan sholat Idul Adha di katedral atau bekas masjid setelah meminta izin Uskup Cordoba, Monsignor Infances Floredo. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di Rusia. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah. Dia berhasil meluaskan Islam ke seluruh negeri yang letaknya di Sungai Jihun dan Sihun. Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijriah hingga 91 Hijriah dan dapat menguasai seluruh negeri ini hingga mendekati perbatasan Cina. Pada tahun 1991, pasca runtuhnya rezim Bolshevik yang anti-agama, umat Islam Rusia bangkit sesudah 3/4 abad di bawah tekanan. Kebangkitan umat Islam di Rusia dinilai dari tingginya menunaikan haji dan umroh, mempelajari Al-Quran, serta jumlah jamaah dan masjid. Selanjutnya yaitu peradaban Islam di Inggris. Inggris termasuk salah satu negara yang relatif bagus peradaban Islamnya. Hal itu dikarenakan didukung oleh pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Sejak itu, Inggris memiliki Universitas Cambridge dan Oxford. Salah satu tokoh yang sangat berjasa dan berkontribusi dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam adalah Mozarabes. Ia mengubah namanya sebagai Petrus Alfonsi dan beliau menjadi dokter istana Raja Henry I. Terdapat beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris. Yang pertama yaitu The Islamic Council of Europe atau Majelis Islam Eropa, berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Yang kedua yaitu The Union of Muslim atau Organization atau Persatuan Organisasi Islam Inggris. Yang ketiga yaitu The Association of British Muslim atau Perhimpunan Muslim Inggris. Dan yang terakhir yaitu Islamic Foundation dan Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian, beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Di pusat kota London dibangun Central Mosque atau Masjid Agung yang selesai pembangunannya di tahun 1977, terletak di Regent Park dan dapat menampung 4.000 jamaah, dilengkapi perpustakaan dan ruang administrasi serta aktivitas sosial. Yang ketiga yaitu Renaissance peradaban di Eropa. Tanda dari kebangkitan dunia barat ialah dengan munculnya suatu gerakan, yaitu Renaissance, yang artinya kelahiran. Kebangkitan kembali peradaban ilmu pengetahuan di Eropa pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi, yang dimulai di Italia. Latar belakang keluarnya gerakan tidak lain ingin melepaskan diri dari genggaman kekuasaan gereja yang bersifat otoriter. Seperti inovasi Galileo Galilei pada tahun 1565 hingga 1642 perihal pentingnya akselerasi pada dinamika bertentangan dengan keputusan gereja, menyebabkan beliau dijatuhi hukuman mati karena warga Eropa pada waktu itu terkungkung. Maka dengan lahirnya Renaissance bisa mengakibatkan
membangkitkan kembali peradaban klasik Yunani. Yang keempat yaitu usaha Eropa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Orang-orang Eropa berusaha untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang Islam dengan melakukan 3 kontak. Kontak pertama yaitu terjadi saat wilayah-wilayah pemerintahan Romawi Timur atau Bizantium, Syria, serta Mesir jatuh ke tangan pemerintahan Islam. Terdapat masa pemerintahan Umar bin Khattab. Syria jatuh di tahun 638 Masehi serta di Mesir pada tahun 640 Masehi. Kontak kedua terjadi 1 atau 2 abad kemudian pada saat beberapa raja Islam bisa menguasai negeri-negeri Spanyol, Portugal, Perancis, pulau-pulau penting pada Laut Tengah seperti Sardinia, Sisilia, Malta, serta beberapa wilayah kecil pada Italia Selatan. Kontak yang ketiga yaitu terjadi pada Eropa Timur semenjak abad ke-14 sampai awal abad ke-20 Masehi, yakni ketika Imperium Turki Utsmani menguasai semenanjung Balkan dan Rusia Selatan. Dari ketiga periode kontak tersebut, yang paling besar pengaruhnya ialah di periode kontak kedua, di mana pada masa ini telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir yang ahli dan berbagai ilmu pengetahuan dan filsafat. Yang kelima yaitu penyebab dan pengaruh peradaban Islam di Eropa. Pada ensiklopedia Britannica disebutkan bahwa sebab utama lahirnya Renaissance adalah keterkejutan orang Eropa menyaksikan ambruknya Imperium Romawi Timur. Oleh karena kaum muslimin terutama dengan insiden Konstantinopel yang mengakibatkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur pada Byzantium di tahun 1453 Masehi. Terdapat 4 karakteristik yang mengakibatkan peradaban Islam bisa mempengaruhi peradaban Eropa. Yang pertama yaitu aktivitas kerajaan. Aktivitas kerajaan ialah usaha langsung para raja-raja dalam mendirikan lembaga penerjemahan buku asing, mendirikan sekolah tinggi, mengeluarkan dan untuk penulisan buku ilmu pengetahuan seperti aktivitas yang dilakukan oleh para khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, dan Al-Mutawakkil. Yang kedua yaitu terjemahan buku-buku perpustakaan. Penerjemahan buku-buku Yunani memuncak di masa pemerintahan Al-Makmum pada tahun 813 sampai 833 dan terdapat beberapa faktor mengakibatkan khalifah tersebut cenderung melakukan penerjemahan, yaitu yang pertama kecenderungannya terhadap kebebasan berpikir seluas-luasnya dan iktikad filsuf-filsuf menjadi manusia pilihan. Yang kedua yaitu kecenderungan Al-Makmum kepada pikiran Mu'tazilah yang relatif mendorongnya untuk membela serta menguatkan pendirian mereka. Yang ketiga yaitu masa Al-Makmum sendiri menghendaki adanya penerjemahan baru. Dan selanjutnya yaitu banyaknya perdebatan-perdebatan tentang persoalan agama yang terjadi antara kaum muslim dengan orang-orang Yahudi serta Masehi. Dan yang terakhir yaitu A. Epping mengatakan bahwa perpustakaan dari abad pertengahan ini dibagi menjadi 4 bagian yang meliputi karangan oleh penulis-penulis Yunani, Latin, Arab, dan Yahudi. Yang ketiga yaitu pengiriman mahasiswa. Semua buku-buku sejarah mengakui bahwa pada sekitar abad ke-10 dan ke-11 Masehi, Andalusia ialah negara yang termaju di Cordova. Puncak kejayaan Spanyol adalah dalam masa Khalifah Abdul Al-Rahman III pada tahun 912 hingga 960 Masehi dan Khalifah Hakam II pada tahun 961 hingga 976. Di seluruh Spanyol dalam masa itu ada 4 akademi dan 1 universitas. Di sekolah-sekolah tinggi ini seluruh ilmu yang dikenal saat itu diajarkan. Mahasiswa-mahasiswa mengalir ke Spanyol dan Perancis, Italia, dan negeri-negeri Eropa lainnya untuk mendalami ilmu pengetahuan, kedokteran, ilmu pasti, ilmu alam, ilmu filsafat, dan lain-lain. Bisa dipahami bahwa Islam
Bisa dipahami bahwa Islam sudah menunjukkan pada dunia barat bahwa dunia pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi umatnya sendiri, melainkan juga diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk mereka yang non-muslim. Yang keempat yaitu pengaruh Perang Salib. Perang Salib adalah jalan yang berhasil dalam menghubungkan kebudayaan Timur dan kebudayaan Barat. Dalam zaman Konstantin Afrikan, peperangan dan permusuhan Kristen terhadap Islam menjadi-jadi, baik di Spanyol maupun di Sisilia. Pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam dalam masa tersebut berpusat di Toledo, Spanyol tahun 1085 Masehi. Kota Toledo jatuh ke tangan Kristen dan seluruh orang dipaksa masuk Kristen, sedangkan bagi yang menolak dibunuh. Berbagai pengajar dan cendekiawan di sekolah tinggi Islam dipaksa untuk Kristen dan demi keselamatan. Dampak tersebut timbul oleh tantangan Islam berupa dipercepatnya perkembangan kota dan terjadinya revolusi kota. Dampak dari pembahasan kaum Abid yang pulang dari Perang Salib 1 hingga 6 melalui Spanyol dan Sisilia. Perang Salib yang berlangsung hampir 3 abad itu menelan korban, harta benda, dan jiwa yang tidak sedikit, terutama di pihak yang terlibat langsung pada perang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.